Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pentingnya pengukuran kinerja. Pengertian pentingnya pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa, seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan. Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam pencapaian tujuan. Robertson 2022. Baiklah, saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu mengenai tujuan pengukuran kinerja atau balance scorecard. Balance scorecard yaitu yang biasanya digunakan untuk menyeimbangkan usaha dan perhatian eksekutif ke kinerja keuangan dan non-keuangan, serta kinerja jangka pendek dan jangka panjang. Konsep dasarnya yaitu merupakan suatu sistem manajemen strategi yang dapat membantu kemampuan organisasi. Balance scorecard juga dapat dikatakan suatu pendekatan atau pengukuran kinerja, yang dalam hal ini tujuan tersebut berusaha menerjemahkan strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang. Informasi yang digunakan dalam penilaian yang pertama yaitu informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada laporan yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian, selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan anggaran yang telah dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada varian pendapatan, varian pengeluaran, varian belanja rutin, dan varian belanja modal. Informasi yang digunakan dalam penilaian yaitu informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang konversif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa. Ini adalah balance scorecard. Metode balance scorecard merupakan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek non-finansial. Balance scorecard dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena balance score ini tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif finansial, tetapi juga aspek kuantitatif dan non-finansial. Pengukuran dengan metode ini melibatkan 4 aspek, yaitu yang pertama, perspektif finansial, yang kedua, perspektif kepuasan pelanggan, yang ketiga, perspektif efisien proses internal, yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sistem pengukuran ini merupakan indikator dan ukuran mengenai berbagai aspek strategis bisnis. Dalam penerapannya, sistem ini akan membantu manajer dalam melihat bisnis dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, bisnis internal, pelanggan, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sistem pengukuran kinerja. Manfaat pengukuran kinerja bagi manajemen maupun karyawan adalah 1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui permotivasian karyawan secara maksimal. 2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. 3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 4. Menyediakan umpan balik lagi bagi karyawan mengenai bagaimana kinerja mereka. 5. Menyediakan satu dasar bagi distribusi penghargaan. Balance scorecard merupakan sistem pengukuran kinerja. Dalam membuat balance scorecard, eksekutif harus memiliki seperangkat ukur sebagai berikut. 1. Menunjukkan faktor krisis yang akan menentukan kesuksesan strategi perusahaan. 2. Menunjukkan hubungan di antara hubungan individu sebagai penyebab. Dan ketiga, penyediaan pandangan yang lebih luas tentang status teknik perusahaan.
Balance scorecard menciptakan gabungan ukuran strategis, ukuran dan hasil pemicu, ukuran keuangan dan non-keuangan, ukuran internal dan eksternal. 4 langkah penerapan balanced scorecard yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan strategi. 2. Menentukan ukuran dan strategi. 3. Mengintegrasikan tindakan-tindakan yang telah ditentukan ke dalam sistem manajemen balance scorecard. Harus disatukan dengan struktur formal dan informal organisasi.